Shalom, puji Tuhan, selamat sore semuanya. Oh iya sudah malam ya, di sini gelap tadi jadi malam ya. Oke baik, hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Kalau kita sepanjang minggu yang lalu kita merayakan Paskah, ya kita tahu Tuhan Yesus bangkit. Tapi kita ingat setelah bangkit dia naik ke surga bukan? Dan sebelum dia naik ke surga, ada sebuah pesan yang sangat-sangat penting. Kita semua hafal. Ini juga menjadi visi misi kita di gereja ini ya. Apa Bapak Ibu Saudara visi misinya? Menjadi gereja yang hidup yang berbuah. Dan misi kita itu menjalankan apa Bapak Ibu? Pesannya apa? Amanat agung Tuhan Yesus yang berbunyi, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Amin. Kita bisa menebak ayat kita hari ini dari mana? Matius 28 ayat 16 sampai 20. Mari kita buka bersama-sama. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Kita akan baca bersama-sama ya Bapak Ibu Saudara. Sudah ketemu semuanya? Ada juga di layar. Kita akan baca bersama 3, 2, 1. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ya, kita sudah hafal mungkin di luar kepala ya, amanat agung Tuhan Yesus. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah benar-benar melakukan ini? Apakah kita sudah melakukan pesan yang penting ini? Ataukah kita masih ragu? Mungkin boro-boro memuridkan, boro-boro menginjil. Saya aja kadang nggak percaya sama Tuhan ya, ragu-ragu, meragukan Tuhan. Waktu di masa sulit kita bertanya apakah Tuhan ada. Waktu di masa kita membutuhkan kepastian, kita nggak bisa lihat Tuhan, Tuhan di mana Engkau. Waktu kita pelayanan sibuk, waktu kita bekerja kita masih mempertanyakan apa sih tujuan hidupku. Mungkin kita masih ragu-ragu seperti itu. Sama seperti yang dikatakan di ayat 17 tadi. Dari antara murid-murid, ada yang menyembah, ada yang ragu-ragu. Beberapa orang ragu-ragu. Apakah kita sekarang termasuk yang tidak ragu-ragu atau yang ragu-ragu? Kita akan jawab dalam hati saja ya. Tapi kabar baiknya hari ini adalah bahwa keraguan kita itu tidak membuat Tuhan menjauh. Amin. Keraguan kita enggak membuat Tuhan menjauh. Waktu murid-murid itu datang, berangkat ke Galilea, itu sebelumnya sudah disuruh sama Tuhan. Ya, ajak semua murid-murid ke Galilea. Apakah Tuhan enggak tahu kalau di situ ada yang ragu-ragu? Oh Tuhan tahu, tapi tetap disuruh datang kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak menjauh, padahal murid-murid ini tuh sering kali bersama-sama dengan Yesus, menyaksikan mujizat, menyaksikan kesembuhan, menyaksikan orang mati dibangkitkan. Tapi tetap aja masih ragu. Lah apalagi kita ya, yang jauh hidupnya dari masa Yesus. Wajar ada keraguan, tapi yang harus kita tahu, waktu kita ragu, Tuhan itu tidak menjauh. Justru dalam Matius 28 ini kita lihat Yesus itu hadir di tengah keraguan murid-muridnya. Dan dari situ juga dia memberikan misi yang paling besar untuk gereja. Kita akan melihat di ayat 16-17 tadi. Di ayat 17 ketika melihat dia mereka menyembahnya, tetapi beberapa ragu-ragu. Sudah lihat Yesus bangkit, masih ragu-ragu. Dan ragu-ragu di situ dalam bahasa Yunani dikatakan distaso, artinya bimbang atau tidak mantap.
Tapi perhatikan, Yesus nggak ngusir mereka. Yesus nggak mengusir orang yang ragu-ragu. Oh yang ini menyembah aku berarti orang yang beriman. Orang yang ragu-ragu sana, kamu pergi. Tidak. Tapi dia justru menunggu. Sampai akhirnya murid-murid itu datang menemui Yesus. Dan menemuinya di dalam keraguan mereka. Saat ini mungkin kita juga ada sedikit mungkin ya keraguan, kebimbangan. Tentunya pada saat kita bersuka cita atau diberkati, mungkin kita yakin ya, tidak ada keraguan. Tapi gimana saat kita dapat sakit penyakit? Waktu ekonominya goyang, waktu ada masalah, waktu di sekolah kita dijauhi teman, atau waktu ada serangan-serangan dari luar yang kita, Tuhan gimana ini, engkau di mana? Kita ragu, apa ya Tuhan tuh tahu. Apa ya Tuhan akan menolong. Atau mungkin kita pernah disembuhkan, kita yakin Tuhan sudah menyembuhkan. Tapi di dalam hati kecil kita masih ada keraguan. Ini penyakit bakal balik lagi enggak ya? Nah saat ini dia hadir di tengah keraguan kita. Sekecil apapun keraguan kita, dia peduli. Dia menemui engkau di dalam keraguanmu. Dan Yesus di ayat 18, kepada orang-orang yang ragu, kepada murid-murid yang sedang dalam keraguan, dia berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Yesus enggak bilang jangan ragu, enggak. Yang pertama Yesus lakukan waktu mereka ragu-ragu adalah dia langsung memperkenalkan dirinya sebagai otoritas tertinggi. Hei, secara enggak langsung dia bilang, kamu enggak usah ragu karena aku tuh yang pencipta alam semesta. Aku sudah mengalahkan maut loh. Aku sudah bangkit mengalahkan segalanya. Kamu tidak usah takut. Dan Yesus tidak langsung menyuruh memberi amanat agung untuk mereka pergi, memberitakan Injil, bersaksi. Tidak. Tapi mereka dibereskan dulu keraguannya oleh Yesus. Dengan cara apa? Dengan cara Yesus memperkenalkan dirinya sebagai otoritas tertinggi. Dia bukan cuma sekedar guru mereka atau teladan mereka, tapi dia adalah Raja semesta alam. Pada saatnya waktu Yesus naik ke surga baru semuanya itu ngeh ya. Oh ini benar, yakin. Dan hari ini Yesus mau bilang juga sama kita, tidak usah ragu, aku adalah Raja semesta alam. Bukan karena kita merasa kuat, kita bisa yakin, bukan. Tapi karena kita memandang siapa Yesus. Waktu kita ragu, kita pandang siapa Yesus. Coba bilang kanan kirinya, jangan ragu lagi. Amin. Ya, ayat 19 dan 20. Di sini juga penting sekali. Waktu Yesus mengatakan jangan ragu. Ya, secara tidak langsung mengatakan jangan ragu-ragu. Yesus memberi misi di dalamnya. Kita sudah hafal semua, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Dan bukan hanya nyuruh, kita tahu dia juga menyertai. Ayat 20 dikatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi sudah jelas sekali, jembatan dari keraguan menuju keyakinan itu adalah penyertaan Yesus. Bukan kekuatan kita, tapi janjinya yang bisa menopang kita. Waktu kita melayani, waktu kita bersaksi, bahkan dalam keseharian kita menjalani hari-hari yang berat, ingat kita tidak sendiri. Yesus menyertai dan itu sangat cukup. Christ is enough for us. Tapi di dalam penyertaannya itu ternyata ada misi. Bukan hanya sekedar menyertai. Siapa orang yang Bapak Ibu Saudara temui hari-hari ini? Mungkin teman sekolah, kuliah, kerja, teman kantor, atau pembeli kita, customer kita. Siapapun yang Bapak Ibu Saudara temui, beritakan tentang Yesus. Tentunya kita nggak tahu caranya gimana ya waktu awal ya. Tapi ketika kita tahu, bukan kita, tapi Yesus yang menyertai kita, maka kata-kata yang keluar pun bukan dari kita. Tapi Yesus yang memimpin. Kita mau membayangkan, kalau Yesus di sini, terus ketemu sama orang ini, kira-kira Yesus ngomong apa ya? What will Jesus say? What will Jesus do? Apa yang akan Yesus lakukan ya kalau ketemu orang ini? Nah kita belajar memandang orang lain seperti itu. Kalau tiap hari saya ketemunya anak-anak kecil ya. Dan mereka tuh anak-anak yang curious, banyak
pengen tahu. Terutama Paskah kemarin itu ada pertanyaan-pertanyaan lucu gitu ya. Di gerejanya Miss Joy ada drama penyaliban Tuhan Yesus enggak gitu. Oh enggak ada gitu ya. Kenapa sih kok Paskah ada telur sama kelinci? Nah, kenapa sih kok Yesus harus disalib? Itu pertanyaan anak kecil loh. Kalau kita sebagai orang yang dewasa rohani, kita mengabaikan pertanyaan itu atau bahkan tidak bisa jawab pertanyaan itu yang benar, mereka akan dapat jawaban dari luar. Mungkin dari sekolah yang bukan Kristen, atau mungkin dari Google atau ChatGPT, dan belum tentu itu benar. Maka itu kita sebagai pengikut Kristus, kita harus tahu, kita harus mengalami dulu. Mengalami Yesus sendiri, mengalami kebangkitan Yesus sendiri. Karena waktu kita nggak yakin sama Yesus, bagaimana kita bisa ngomong sama orang lain. Dan kita akan menutup Alkitab kita bersama-sama. Kalau tadi kita datang ke sini mungkin ada sedikit keraguan atau banyak keraguan tentang Yesus. Saat ini mungkin kita bawa daftar permohonan kita. Tuhan, ini belum dijawab. Doaku yang ini belum dijawab Tuhan. Tapi jangan takut, keraguan kita tuh enggak bikin Tuhan menjauh dari kita. Yesus mau menemui kita saat kita ragu. Dan dia bahkan mau menyatakan otoritasnya. Dia mau menyatakan siapa dia. Dia adalah pencipta langit dan bumi. Dan segala kuasa ada padanya dan ada pada kita. Kenapa? Karena dia menyertai kita. Jadi kuasanya juga ada di dalam kita. Dari keraguan kepada keyakinan. Seperti murid-murid Yesus, dari ragu-ragu menjadi yakin, bahkan luar biasa mereka memberitakan Injil. Sejak dulu sampai kita sekarang bisa percaya Yesus itu juga karena mereka. Dan luar biasa Immanuel, Allah beserta dengan kita.